Shalom untuk anak-anak yang hebat dan luar biasa, sudah siap belajar ya? Di kelas ini, kelas 6, pembelajaran 3, tema bernyanyilah dengan roh dan akal budimu, 1 Korintus 14 ayat 15b sampai 19 dengan subtema 1, menjelaskan makna nyanyian ibadah bagi umat Kristen. Tujuan pembelajaran kita, siswa mampu menjelaskan makna nyanyian ibadah bagi umat Kristen. Kita berdoa, Tuhan terima kasih buat berkat-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami mau belajar pendidikan agama Kristen, berkati pembelajaran kami dari awal sampai akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Unsur ibadah Kristen yang paling kental ditemui adalah nyanyian jemaat. Hampir semua ibadah umat Kristen pasti memberi tempat pada unsur nyanyian. Umat menyatakan iman, doa, dan harapan melalui nyanyian, dan melalui nyanyian pula umat mengekspresikan hati dan pikirannya tentang Allah dan karyanya. Menyanyi melantunkan suara dengan nada-nada yang beraturan. Biasanya menyanyi diiringi dengan alat musik, baik itu menyanyi secara single ataupun sendirian maupun bernyanyi dalam kelompok ataupun grup. Nyanyian dalam ibadah Kristen berakar dari kebiasaan orang Yahudi dan kemudian para rahib Kristen di abad-abad pertama yang mendaraskan atau seperti mengaji Mazmur dalam ibadah-ibadah mereka, lalu semakin berkembang lagi terutama di gereja barat atau kekristenan yang berkembang di Eropa Barat. Nyanyian Kristen kemudian dinyanyikan dalam bahasa daerah masing-masing karena dipengaruhi kuat oleh reformator gereja yaitu Martin Luther yang mengubah dan menerjemahkan nyanyian-nyanyian ibadah ke dalam bahasa Jerman. Dalam Perjanjian Lama ada tradisi yang menetapkan suku Lewi sebagai petugas di rumah Tuhan ataupun bait suci. Kedudukan ini menyebabkan orang Lewi mengatur pembagian tugas supaya ibadah-ibadah dapat berjalan lancar dan menyentuh. Salah satu kelompok yang harus terlibat dalam ibadah itu adalah kelompok musik. Tertulis di 1 Tawarik 6 ayat 31 sampai 32, 1 Tawarik 23 ayat 5 dan 1 Tawarik 25 ayat 1 sampai 8. Bisa nanti kamu baca ya. Dalam 1 Korintus 14 ayat 15b sampai 19 menceritakan tentang usaha Paulus memberi penjelasan kepada jemaat di Korintus untuk lebih mengutamakan kata-kata yang dapat dimengerti, nyanyian yang berasal dari roh dan akal budi, dan tidak perlu mengagung-agungkan penggunaan bahasa roh dalam ibadah. Sebab karunia bahasa roh lebih ditujukan kepada pribadi dan ia hanya akan berguna jika ada yang menafsirkannya. Nyanyian dalam ibadah yang menggunakan akal budi dan dimengerti akan lebih menolong pertumbuhan iman jemaat karena ia dapat memahami karya kebaikan Allah di dalam hidupnya itu. Bisa nanti kamu baca di 1 Korintus itu ya. Lalu apa yang dimaksud dengan bernyanyi di dalam roh? Maksudnya adalah kesungguhan hati, yaitu hati yang terfokus di dalam bernyanyi untuk memuliakan Allah. Jadi jelaslah bahwa ketika bernyanyi untuk memuliakan Allah, kita harus berusaha untuk memusatkan hati kita sama seperti kita memusatkan hati kita pada saat kita berdoa atau mengadakan perjamuan kudus ataupun layaknya pemanah memusatkan perhatiannya ke arah sasarannya itu. Kita harus bernyanyi dengan akal budi. Hal ini berarti bahwa ketika bernyanyi kita harus mengerti syair nyanyian yang kita ucapkan itu. Sering kita melihat para penyanyi bernyanyi dengan meneteskan air mata atau dengan menutup mata. Itu terjadi umumnya karena mereka menghargai dan mengerti makna syair lagunya. Jika kita memang benar-benar menghayati sebuah nyanyian, emosi atau rupa-rupa rasa kita akan ikut mempengaruhi ekspresi kita di dalam bernyanyi. Nah, berarti kita harus bisa menyimak nyanyi tersebut. Setelah kita memperhatikan sejarah nyanyian baik dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kita dapat menyimpulkan bahwa fungsi nyanyian dalam ibadah sejak zaman dahulu atau Perjanjian Lama, musik memainkan peran yang amat penting bagi pembangunan iman jemaat.
Menyanyi dalam ibadah berarti melibatkan hati, bukan hanya mulut yang bersuara saja. Tetapi apa maksudnya? Artinya kita benar-benar menghayati syair dan melodi yang kita nyanyikan. Jika nyanyian kita hanya karena ibadah atau karena takut dikatakan masa ibadah kok tidak menyanyi, hanya asal menyanyi, asal bersuara saja. Walaupun suara kita tidak bagus ataupun bagus atau karena kita ingin dipuji, orang yang mendengarkan itu, maka nyanyian kita itu tidak ada gunanya bagi orang lain maupun bagi Tuhan itu sendiri. Nyanyian yang dikehendaki oleh Tuhan adalah nyanyian yang berasal dari hati kita. Dalam nyanyian itu ada perasaan, keyakinan, dan doa yang menandakan hubungan kita dekat dengan Tuhan. Nyanyian yang dinyanyikan dengan baik, dengan suara yang jelas, bukan berteriak, dan yang dinyanyikan dengan hati akan menenteramkan hati yang menyanyikannya kita sendiri, orang lain, dan Tuhan itu sendiri. Ada beberapa jenis nyanyian dalam ibadah Kristen. Setiap nyanyian memiliki perbedaan dalam hal syair, nada, dan pesan. Nyanyian Kristen dapat dinyanyikan dengan atau tanpa iringan alat musik. Lagu etnik Batak ini berirama riang, cara menyanyikannya juga dengan gembira. Biasanya yang menyanyikannya dengan menggunakan alat musik perkusi seperti gendang, djembe, gitar, dan sebagainya. Nanti bisa kamu perhatikan lagunya ya. Orang bernyanyi sambil menari-nari atau dalam Batak disebut manortor dengan riang. Dengan demikian, nyanyian ini memuat pesan agar orang-orang percaya memuji Tuhan dengan gembira dan ekspresi tubuh yang juga gembira tetapi tentu juga wajar dan pantas. Alat musik membantu mengiringi jemaat menghayati nyanyian tersebut dan tidak sekedar memberikan melodi yang enak didengarkan saja. Jadi, makna nyanyi bagi ibadah umat Kristen adalah sebagai bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Dengan sebuah nyanyian, kita bisa bergembira, bersukacita, dan mengutarakan isi hati kita dan kebaikan Tuhan di dalam setiap pujian. Menyanyi pujian kepada Tuhan disadarkan dari hati kita, dan dalam nyanyian itu ada perasaan keyakinan dan doa yang menandakan hubungan kita dengan Tuhan. Kesimpulannya, menyanyi adalah salah satu unsur ibadah umat Kristen yang tidak dapat diabaikan atau dilakukan secara sembarangan atau asal bunyi saja. Menyanyi adalah ekspresi doa dan harapan umat terhadap Tuhan. Karena itu, bernyanyi hendaklah dilakukan dengan akal dan budi yang baik. Demikian juga nyanyian diciptakan dengan akal dan budi yang baik agar agar melalui nyanyian dan kegiatan bernyanyi atau orang yang bernyanyi dan mendengarnya ditolong memahami karya Allah yang selalu baik di dalam kehidupan kita. Sekarang tugas kamu, tulislah di buku tulismu, jawab soal-soal di bawah ini ya. Yang pertama, jelaskan makna ibadah bagi umat Kristen. Yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan bernyanyi di dalam roh. Yang ketiga, bukalah buku agamamu atau nanti ibu screenshotkan lagu tersebut. Kemudian kamu kerjakan soal tersebut. Nah, kita berdoa. Ya Tuhan yang baik, ajarlah kami menggunakan mulut dan hati kami untuk bernyanyi dengan baik, agar nyanyian kami semakin menolong kami mengenal kebaikan Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah doa dan syukur kami ini. Amin. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.